Nanti baru saya jelaskan. Ini juga nanti akan saya kirim. Tahu usah dia apa? Itu cuma nunggu doang. Ya, kalau diperhatiin dulu. Musiknya nggak ada apa-apa sih, musiknya cuma musik doang. Nggak ada kata-katanya. Ini saya jawaban. Ya, Android atau Android. Nah ini cara penulisan tadi, jangan sampai kena garis. Nah ini yang tadi sama cara penulisannya di C hasil ini ya. Terus ini adalah aktivasi. Ya nanti akan keluar aktivasi akun itu seperti ini. Nah ini nih, ya kalau dapat WA seperti ini, nanti silakan diklik untuk masukkan nomor handphone, nama dan sebagainya. Ya. Nah, ini prestasi Sirekap. Masuk aja sudah dikasih dari KPU yang tadi yang itu. Pilih profil, masukin lagi. Nah ini Pak, Bapak Ibu harus bagian handphonenya ada yang handphonenya nggak pakai fingerprint atau matrix atau password, tolong dibikin ya, karena pasti perlu itu. Mau fingerprint, mau password, tapi rata-rata ada ya untuk menghidupkan handphone itu pakai fingerprint atau password. Oke. Nah ini dashboardnya. Bagian ini masih informasi pengguna ya, nomor apa-apa sekolah dan sebagainya. Bagian ini adalah apa nih? Nah, tombol, kelola data ini. Di sini yang bagian tadi itu, ini adalah bagian-bagian yang bisa digunakan untuk mengisi data. Kelola data itu untuk, Sirekap kali ini kita bisa mengubah hasil foto kita. Kalau dulu kan nggak bisa ya, ini bisa. Misalkan nih kita foto, ternyata di C hasilnya harusnya XX5, tapi kebanyakan XX10, XX6. Kita bisa berubah 6 itu jadi 5. Ada di sini ya. Lanjut ya. Nah ini status pekerjaan. Di bagiannya adalah, nah ini foto C hasil, ya. Ini fitur ya, baru fitur ya. Nah ini ada yang terfoto, terkirim, terverifikasi, ada 3 macam, ya. Terus ada juga kelola data. Nah ini outputnya kita bisa kirim kepada saksi dan pengawas dengan elektronik. Ini adalah indikator. Kalau sudah hijau berarti sudah benar. Kalau putih gini berarti belum dikerjain. Nah inilah kan kalau selesai hijau-hijau. Nah ini juga ya. Nah ini proses pengambilan dan koreksi. Ya. Ingat Bapak Ibu, untuk cek hasil ini sebisanya terpampang seperti ini, jangan di atas meja. Ya. Terus nanti untuk memfoto, jadi kita fotonya begini kan, jadi kita tinggal maju mundur. Yang penting pencahayaannya harus jelas, ya, jangan sampai cahayanya kurang. Oke lanjut. Cuma 7 menit kalau cepat. Nah ini kelola data, masukkan nama
pengawas, saksi, nomor handphone, dan nomor KTP. Jadi kalau nanti kita mau ngirim secara elektronik bisa langsung dari Sirekap. Ya. Semuanya sudah ada di sini. Oke. Nah, untuk fitur pengelola PPS nanti silakan masukkan nama saya atau nama Pak Yudi boleh. Atau nomor teleponnya udah ada ya. Nah ini lihat detail. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah selesai pengerjaannya, ini nanti akan jadi hijau. Ya, ini. Dia ada foto verifikasi, hasil dan verifikasi. Nah seperti ini ya tuh. Ini adalah lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Kalau hijaunya sudah hijau semua, berarti sudah benar semua. Ya, contohnya seperti ini. Ini foto, ini unggah, itu verifikasi yang pada centang itu. Nah, ini pengambilan foto. Tolong diperhatikan waktu pengambilan foto. Ini yang hijau-hijau ini harus ada. Jadi tangkapan layar kita kalau sudah pas, pasti akan keluar warna hijau pas seperti ini. Pas seperti ini, tinggal di foto. Ya, kalau belum ada warna hijau berarti belum pas. Ya, seperti ini, ada warna hijaunya. Ya, pastikan lantar masing-masing sudut ada. Nah, kalau sudah terfoto dengan baik, akan kelihatan hijau. Nah, ini adalah untuk klik yang tengah tadi, kita akan mengaudit atau memperbaiki kalau ada yang salah. Ya, seperti itu. Ingat ya Bapak Ibu, akun Sirekap, passwordnya jangan kasih yang lain tahu. Kenapa? Akun Sirekap ini bisa diperbaiki angkanya. Tapi kalau kita foto 100% benar, dia akan berwarna putih. Kalau kita ada yang salah nih, kalau salah tulis nih, dia akan keluar tulisan merah dan kita bisa perbaiki. Tapi setelah kita perbaiki, tulisannya akan menjadi warna hijau. Berarti pada nantinya kalau ada kita cek di akun kami secara keseluruhan, kita langsung bisa ketahui nih, oh data ini diperbaiki atau enggak. Ya, kalau datanya nggak diperbaiki, dia akan putih tulisannya. Cuma kalau datanya diperbaiki, dia akan hijau. Ya jelas ya. Makanya kenapa akun ini jangan sampai jatuh ke tangan orang, karena apa yang kita foto, kita kirim, akun ini tetap bisa dirubah di rumah. Tapi kita nggak tahu kenapa. Seperti absen ya, dia login terakhir misalkan jam 4, jam 3. Ternyata tiba-tiba ada login lagi nih jam 11 malam dan hasilnya berubah. Itu yang kita jaga. Ya, kalau akunnya jangan sampai diketahui orang lain. Karena merubah data itu pidana hukumannya. Ya, seperti ini. Nah ini ya, tuh. Kalau kita tulisan merah-merah, berarti ada yang salah. Misalkan DPT penggunaan apa? DPT kita terima 250. Ternyata kita foto, kok merah? Kita cek lagi kalau kita edit, ternyata setelah kita edit benar, dia akan berwarna hijau. Nah seperti ini, ya. Ya, disabilitas semuanya ada. Nah ini hasilnya Pak. Kalau sudah hijau, nah di foto
ya kan, sesuai dengan frame. Setelah difoto bisa dicek, ini kan hijau kan, setelah difoto ini hijau nih. Nanti setelah dicek, dikoreksi, yang tengah hijau. Nanti setelah kita verifikasi, yang ujung hijau. Ini yang tergambar ketiga. Nah kan ini udah hijau semua kan? Kalau hijau semua berarti sudah digiring, sudah rapi gitu istilahnya. Nah ini kalau perbaikan, ya. Ini gampang sebenarnya Bapak Ibu, jadi nggak usah pusing. Ikutin aja apa yang ada di dalam. Ya, tuh ya, ini juga hijau semua nih, udah hijau semua, jadi udah selesai. Nah, bingung gak? Kita bingung karena kita belum bisa praktek. Si rekamnya masih dalam tahap, ya begitulah. Ya, ingat si rekam waktu kita pakai di Pilpres, tahu-tahu ada terakhir, Pak, tahu, ya seluruh Indonesia makanya gimana nggak tahu. Terus lu pakai Google Sheet, ya kan? Pilih Google Sheet. Kalau ini enggak, ini setelah difoto disimpan akan ada dalam HP kita. Jadi belum dikirim, tapi kalau kita submit berarti udah baru dikirim. Ada dua cara, bisa offline, bisa online. Ya, offline itu apa? Data kita nggak pakai, handphone itu kita pakai data, kita foto dulu, cepatnya selesai semua. Setelah itu ada waktu kita baru nyalakan data untuk kirim. Dia akan kirim secara otomatis. Tapi saya tak suggest itu. Karena kenapa? KPU Jakarta, Provinsi Jakarta mengharapkan jam 8 malam kita sudah bisa mendapatkan hasil dari sirekap itu secara keseluruhan. Jadi kita kalau kalah langsung hasilnya keluar dari sirekap itu. Ya, untuk sirekap ada yang bertanya? Ya. Kalau ini sudah daftar dan punya iOS, daftar aja Pak, pakai yang lain lagi, nggak apa-apa. tapi kan dia WA-nya ada dia. iOS harusnya bisa masuk Pak. Jadi maksudnya WA-nya itu di forward ke handphone lain. Nggak usah, handphone lain daftar lagi aja. Oh, masih bisa dong. Bisa masuk, tapi nggak bisa. Kadang-kadang tuh ada penekanan versi lah, ada apa gitu. Ah, jadi itu jadi masalah. Coba kamu apa lagi? Ya, nah, yuk. Kalau udah masuk ke iOS, download lagi boleh dong pakai yang lain, Android. Jadi sirekamnya ternyata pakai iOS, tapi sudah di download pakai Apple. Langsung download lagi karena Android masih bisa kan, dan Mac bisa. Jadi masalah. Ya. Oke, ada lagi Pak? Sebelum kita latihan soal, akhirnya kita latihan soal 5 menit. Iya. Iya, tapi karena sistem iOS kan harus dipakai kan? Daftar lagi aja nomor baru apa? Ya, daftar nomor lagi ya. Kan ini apa namanya, untuk sirekap itu bisa download langsung di App Store. Di App Store bisa ke Android, bisa langsung daftar di App Store. Nanti kan udah dapat notif dari KPU misalnya. Nah yang lewat WA itu udah dapat notif itu kan berarti udah dapat username sama passwordnya. Nah, download lagi aja lewat Play Store, masukin username-nya dan passwordnya itu yang dari notif yang itu. Oh, berarti notifnya dipakai lagi? Dipakai buat ini aja. Android yang lain. Ke Android. Oh, ini tidak ada yang bisa dimasuk. Gak ada. Oke. Karena untuk iOS kali makanya nggak dapat. Notifnya ada bisa dimasuk. Iya, dia pakai itu Apple. Tapi Biasanya ada username sama passwordnya. Ya, itu dia ada. Iya. Biasanya udah download tuh. Dia pakai Apple. Oh, ya. Itu bisa jadinya. Ya, jadi kalau dari sini, Jadi jadi langsung diklik aja ini apa? Diklik. Diklik ini langsung dia otomatis ke download. Iya, kalau karena iOS nggak bisa masuk.
WA-nya ini nanti kirim ke handphone yang lain. Oh iya, ini Klik message aja. Seperti itu ya, WA-nya kirim aja ya. Ya, kalau nggak gitu nggak apa-apa WA-nya di aja. Oke? Ya. Nanti kalau Pak untuk Sirekap, kalau sudah bisa berfungsi, mudah-mudahan kita ada waktu untuk ketemu bareng-bareng khusus petugas Sirekap. Ya kan? Karena ini kita mau uji coba, gimana kalau kita nggak pegang caranya itu? Yang penting udah tahu panduannya aja. Pak Awi, Ya. maksudnya itu apa? Kita udah download, nanti knowledge-nya baru dikasih ya? Iya. Download berarti langsung kasih dapat password sama username. Masuk, langsung isi. Belum bisa. Nanti ada download dari App Store itu. Sirekap apa namanya? Sirekap KPPS. Sirekap pilkada 2024. Sirekap 2024. Iya. Sirekap itu kalau masuk kan itu berarti kan? Nggak bisa. Ya. Oh iya. Sekarang lagi peningkatan versi. Sudah berapa hari ya? Oke? Kalau sudah, kita mau coba latihan soal. Ya? Kita dari TPS. Ini TPS berapa? TPS. Ini satu TPS. Ya, kita coba latihan soal. Ya, saya udah kasih C salinan, ya, C salinan dan ada contoh soal. Silakan masukkan isi C salinannya sesuai dengan data yang sudah diberikan. Contoh soal itu. Oke, 5 menit ya. Oke, 5 menit. Silakan diisi. Isi rame-rame, nggak apa-apa. Ayo, 5 menit ya. Biar cepat pulang. Soalnya nggak pulang. Latihan soal. Satu TPS satu. Soalnya sama. 5 menit. Nanti kita coba bareng-bareng isi. bagus saja. Passwordnya segala masih Ya nggak masalah sih kalau internet passwordnya kan kalau udah tidak bisa langsung bisa dipakai. Iya. Passwordnya kasih sini lagi. Ya, password internetnya pakai yang dari awal. Dari sini kan dibuka, ganti nama, ganti password. Gua usah ganti lagi. Kalau pakai Ya, apa-apa. Dikaji. Undang-undangnya belum
Pemilih dalam daftar Pemilih dalam daftar pemerintah perempuan 280, laki-laki 260. Berarti laki-laki 260 dan 280. Tulisannya kayak tadi. Nah, 260, perempuan 240. Totalnya 540. Sama? Sama ya? Pemilih DPT yang menggunakan hak suara laki-laki 247. Pemilih DPT ya. Laki-laki 247. Perempuan 258. 258. Jumlahnya 505, betul? Betul ya? Oke. Pemilih pindahan atau DPTB laki-laki 3, perempuan 2. DPTB, pemilih DPTB laki-laki 3, perempuan 2. Ya, 3, perempuan 2. Oke, total pemilih DPK atau pemilih tambahan laki-laki 1, perempuan 1. Oke. Total 2. Oke. Jumlah pemenang pilih totalnya berapa? Laki-laki berarti berapa di sini? 251 ya. Betul? Iya. Kan 1 sini tambah 1 5. Betul? Itu 2 tetap ya. Laki-laki 251, perempuan 1 tambah 1 6 2. Perempuan 261. Cocok? Totalnya 5. Ya, 2 itu 5 sama 1. Berarti itu 1 5 ya. Itu benar? Totalnya 512. Ada yang beda? Ada yang sama? Oh, ini dari salah satu. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Jumlah pemilih surat-surat diterima termasuk 2,5% dari 554. Jumlah surat-surat diterima 554. 554. Oke. Jumlah surat-suara rusak 3, perlu dicoblos 1. Berarti yang diisi di sini adalah 4. Ya. Ya. Ingat tadi apa yang harus sama? Yang harus sama? Pengguna hak suara dengan surat suara yang digunakan. Betul nggak harus sama? Tadi itu. Ya, betul. Oke, lanjut. Surat-surat yang tidak digunakan ada berapa? Selisihnya berapa? Ini dikurang ini, dikurang ini. Sama tadi saya. Berarti 2. Enggak, ini 8. Dikurang ini, terus dikurang ini berapa? Nah itu kayaknya 8. Nah, ya, yang tidak digunakan 38. Sampai sini betul? Sama? Kenapa? Salahnya di mana? Oh, ini kan cuma DPT. Ini kok 6? Kalau tadi perkiraan 4. Nah itu, ya. Ingat ya. Surat-surat satu tidak satu yang boleh masuk. Lanjut. Pemilih disabilitas laki-laki 1. Ya. Laki-laki 2 sorry.
Laki-laki 2 keterangannya. Pemilih disabilitas laki-laki 2. Ya, laki-laki 2, berarti perempuannya nggak ada keterangan 0. Silang semua ya. Totalnya 2 ya. Oke? Sama? Sama ya? Oke, nanti ini tolong ini ya, ini dari cek lagi ya. Oke, lembar kedua. Jumlah perolehan suara masing-masing calon 170. Masing-masing calon ada 3 calon. Berarti ini 170. Ya, masing-masing calon. Berarti 3-3-nya dapat suara sama. Berarti 70. Ini juga hasil 70. Ya, betul ya? Masing-masing calon dapat 170. Ada 3 calon. Nah ini nanti ada terinya. Nanti ini jangan tulisan pas habis itu. Ini tolong dibuletin. Satunya mana? 7-nya mana? Nanti bocor terus. Ya. Enggak ada. Oke, sudah? Cocok ya? Cocok. Enggak apa-apa. Nah, sekarang lembar ketiga di sini adalah tadi yang perolehan surat-surat yang lembar kedua ya, nanti ya. 170 kali 3. Oke. Jumlah surat suara sah ada berapa? 3 kali 3 ya. Jumlah suara sah berapa jadinya? 5 sah, yang sah 5, 10 dapat dari mana? Ya, 170 kali 3. Berarti ini 5, 10. Jumlah surat-suara tidak sah 2. Ya, 0. Yang tidak sah 2. 0. Ya. Iya. Ini kan XS2. Oke, total suara-suara yang jumlah suara-suara berapa? Ini apa ini? Ya. Sama? Coba kita cek ya. 5, 1, 2 jumlah surat sah dan tidak sah. Kita cross check dengan surat suara yang digunakan 5, 1, 2 pengguna pemilih 5, 1, 2. Betul? Nah, seperti ini. Betul? Ngerti ya? Ya. Iya, begitu. Ya. Ya, paraf aja misalnya. Oh iya. Ya. Ini yang ini ditulis pakai huruf ya? Iya, huruf semua. Iya. Sorry. Iya, huruf semua. Berarti kontennya atas. Iya, huruf semua. Ya. Oke ya. Jelas ya? Ngerti ya? Tolong kesalahan-kesalahan yang tadi dilakukan jangan disalah lagi. Ingat, surat suara rusak dan keliru coblos beda dengan surat suara tidak sah. Karena kenapa? Surat suara rusak dan keliru coblos ada sebelum kotak dibuka. Surat suara tidak sah ada setelah kotak hasil dibuka. Seperti itu. Oke? Ada yang mau tanya? Jelas ya? Jelas ya? Silakan ada yang mau foto. Ada contoh-contohnya sudah. Oke, ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Jadi mau tambahin. Ya, silakan Pak Yudin sedikit. Baik, sekalian
usahakan tetap fokus pada saat kita berada di TKS. Kalau bahasa ini kita nggak perlu berusaha khusus. Jadi tetap kita fokus dengan pekerjaan kita selama di TKS. Artinya kalau